Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran yang kedua untuk mata kuliah Ekonomi Eksperimental. Sebelum memulai materi pada video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan satu pertanyaan, yaitu apakah teman-teman sudah mengetahui bagaimana sih cara pola berpikir secara rasional dan cara pola berpikir secara irasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita simak saja video berikut. Teman-teman, untuk ruang lingkup ya pada video pembelajaran tatap muka kedua pada mata kuliah ekonomi eksperimental, kita akan membahas terkait rational theorem, irrational theorem, limited rational behavior, dan yang terakhir adalah teori development of the experimental theory. Rational theorem atau cara berpikir rasional yaitu bagaimana seseorang dapat memilih secara sadarnya, dan sometimes it's called choice theory or rational action theory. Jadi ketika menggunakan pahamnya rasional, teman-teman mampu untuk membandingkan ya, dan apa yang teman-teman lakukan dalam memilih suatu barang kiranya memang masih di dalam batas yang wajar. Saya masih ingat waktu di tatap muka yang pertama, saya sempat menjelaskan bagaimana teman-teman ketika memiliki uang 100.000, terus teman-teman tuh mau milih mau makan yang mana. Ya, kalau yang rasional kita hanya melakukan, oke, saya punya uang 100.000, terus saya lapar, yang saya beli adalah satu makanan dan satu minuman. So that's why rational choice theory is the view that the people behave as they do because they believe that performing their chosen action has more benefit and a cost. Jadi ada manfaat dan harganya juga terjangkau. Nah, lalu rational theorem ini juga merupakan choice theory that individual rely on the rational calculation to make rational choice that result in outcome line with their own best interest. Jadi berdasarkan rational choice, yang pertama tahu dulu nih pilihan yang terbaik berdasarkan karakteristik atau ketertarikan akan suatu barang. And the other, rational choice theory is often associated with the concept of the rational actor, self-interest, and the invisible hand. Kadang-kadang rational choice ini kayak pilihan-pilihan yang udah naturally bisa kita lakukan sehari-harinya. Dan memang orang-orang yang melakukan rational choice ini memiliki self-interest atau ketertarikan pribadi atas suatu jenis barang, tapi tentunya tadi masih ada di batas benefit dan cost-nya untuk suatu barang tersebut. And then many economic believe that the factor association with the rational choice theory are beneficial to the economic as a whole. Jadi secara keseluruhan, apa yang kita lakukan sekarang ini memberikan impact atau dampak untuk beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Adam Smith yang merupakan tokoh atau bapak ekonomi ya was one of the first economic to develop the underlying principle of the rational choice theory. Jadi beliau merupakan seorang yang memang membangun bagaimana kita dapat berpikir secara rasional untuk menentukan suatu pilihan. And also there are so many input who dispute the veracity of the rational choice theory and the invisible like the other choice. Pada rational theorem, I'm capable of the decision what is the better or worse for me. Jadi ketika kamu memilih secara rasional, maka yang kamu pikirkan adalah apa sih dampak baiknya, apa sih dampak buruknya akan suatu aktivitas yang akan saya lakukan. If I were choosing between these two, then I will choose the better one. Kalau misalnya ada dua pilihan yang tersedia di depan kita, contoh tadi kita punya uang 100.000 rupiah, and then kita choose kita mau makan apa nih, satu nasi, satu minuman. And then ketika kita bilang nasi, nasinya mau dengan apa? Nah tentunya ini akan melihat kepada yang terbaik dari pilihan yang ada. Entah mungkin nasinya mau pakai ikan, mau pakai ayam, mau pakai telur, intinya apapun itu, tapi dia masih masuk terhadap batas rasional, harganya juga cost-nya baik gitu ya, efisien dan efektif, tepat sasarannya, hilang dari rasa lapar tersebut. Okay, this is a picture example how can a people choose the rational choice ya. Rational choice misalnya teman-teman bisa lihat nih di sini banyak pilihan wafer, pilihan snack, pilihan ya makanan-makanan ringan ya. Kegemaran anak-anak. And then they will choose mana sih yang sebenarnya kalau secara rasional ya, secara rasional dia akan cari yang harganya murah dan kuantitinya banyak. Itu rational choice. Lalu rational theorem. Ketika teman-teman tadi sudah melihat bagaimana sih
arti ya dari kalimat rasional dan memilih secara rasional teorem. I have a small quiz ya. Give the example of the rational choice in a supply and demand and why we do rational choice. Kamu melakukan satu permintaan, kamu juga melakukan suatu penawaran dalam suatu produk. Bagaimana cara kamu meminta ya atau kamu menawar suatu barang dengan contoh-contoh rasional? Nanti akan kita bahas hasil dari jawaban kuis ini di dalam kelas ya untuk kita diskusi. Kemudian rational decision, a narrower interpretation of the rationality maximization. Jadi melalui rational choice, kamu akan memaksimalkan pilihan yang akan kamu lakukan. Under the certain limit, an individual decide in a way that it will result in a maximum consumer satisfaction or maximum profit. Jadi ada tingkat kepuasan konsumen, tapi enggak cuman puas seorang konsumen tersebut, tapi konsumennya juga mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan sehari-hari itu secara maksimum. Jadi enggak cuman tadi saya punya uang 100.000 terus saya makan, tapi apa yang saya makan itu tidak memberikan rasa puas, rasa kenyang yang cukup sehingga dalam jangka waktu yang lama kita mampu bertahan dari rasa lapar tersebut. And then for the rational theorem, a more modern and laxer interpretation of the rationality, teman-teman bisa lihat di sini ada dua asumsi. Asumsi yang pertama, human are being with the preference. Orang itu akan punya pilihan satu yang terbaik, kedua yang lebih baik, ketiga lebih baik dari dua dan satu. And they are able to rank things whether they are worse or better according to their own preference. Kayak misalnya ketika mereka punya preference tadi yang saya bilang, mereka akan meranking. Orang-orang yang berpikir secara rasional mempunyai ranking akan kebutuhan sehari-hari atau mungkin target hidup, porsinya untuk melakukan transportasi dan lain-lain. And then the second assumption, human are intelligent being. In other words, they are to a certain degree able to foresee the future. Apa yang dia ambil sekarang ini akan berdampak kepada kehidupan yang akan datang dan kita bisa calculate ketika di masa yang akan datang berapa banyak sih ini consequences yang memang best decision atau mungkin pilihan yang terbaik di masa yang akan datang. Berikutnya untuk konsep dari rationality, yang pertama di sini dijelaskan bahwa individual is the basic actor. Jadi bahwa seseorang merupakan aktor pertama yang akan menentukan dia mau berpikir secara rasional atau enggak. Terus action and then decisionernya link untuk diri dia. Bagaimana apa yang dia lakukan seorang basic actor ini akan menentukan keputusan akhir ya dari apa yang mau sampai dengan terakhirnya tuh dia mau membuat create produk atau mungkin mau meng-create satu keputusan yang memang berdampak baik intinya untuk di masa yang akan datang gitu. Lalu methodological individualisme ini lebih kepada konsepnya itu dia sendiri yang mengetahui karena secara rasional dia berpikir secara sadar dan ingat tadi harus benefit dan juga costly. Costly ini maksudnya efektif dan efisien. Jadi bukan berarti kamu mencari yang murah tapi hasilnya itu nggak bagus. Tapi lebih kepada dengan uang 100.000 tadi untuk makan siang, intinya ya dengan uang 100.000 itu uang makannya dapat, uang minumnya juga dapat gitu. Terus actor seeks a goal. Bahwa ketika seorang aktor mampu untuk mencapai satu capaian ya apa yang dia jadikan tujuan, maka ini akan jauh terlihat lebih baik ya. Berikutnya adalah goals reflect their self-interest. Ketika ada tujuan yang terjadi, maka ini akan menunjukkan sebenarnya orang ini maunya ke arah apa sih gitu. Dan kemudian lagi they are able to develop a preference order which is stable and consistent. Ketika seseorang dapat membangun preferensinya, maka dapat dengan mudah seseorang tersebut melakukan pilihan. Nah, yang jadi permasalahan terkadang individu itu nggak mampu untuk membangun preference. Jadi menganggap bahwa semua pilihan itu sama. Menganggap bahwa semua produk itu memberikan dampak atau poin efisien dan juga efektifnya sama, padahal kan nggak seperti itu. Lalu ada lagi actor decide based on the expected utility, bahwa ketika satu barang yang dipilih, berarti barang tersebut adalah barang yang terbaik, dan kemudian dia memberikan, kalau ada indifferent curve gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa titik yang paling terbaik adalah titik yang tidak bersinggungan dan dia juga jauh dari titik ordo atau titik awalnya gitu. Dan yang terakhir adalah
actor possess information necessary to their decision. Seorang aktor akan menentukan informasi dari suatu barang yang akan dia konsumsi, dan ini akan menjadi keputusan untuk dia harus ambil nggak nih keputusannya. Itu merupakan langkah-langkah untuk berpikir secara rasional. Jadi ketika teman-teman mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar teman-teman tuh berpikir secara rasional, bukan hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan, tapi tahu di yang akan datang ini kebutuhan atau pilihannya itu berdampak seperti apa. Nah, pada rational theorem ada identifying dari problemnya dulu nih. Misalnya tadi saya contohin teman-teman mau beli satu makanan atau produk deh, mau beli satu jam tangan ya. Terus teman-teman akan tahu dulu nih masalahnya kenapa kita harus membeli jam tangan. Apakah hanya untuk style atau memang membutuhkan jam tangan untuk kalkulator, ada juga jam tangan yang untuk dijadikan mengukur denyut jantung dan lain-lain. Lalu identifying dari relevant kriteria. Bagaimana kriteria teman-teman untuk menentukan jam tangan tersebut itu dari problem yang teman-teman punya. Ketika teman-teman merasa bahwa saya mau punya jam tangan untuk watch my step, untuk counting my step, berarti carilah jam tangan yang memang dia sudah smart, yang ada teknologi kesehatannya. Nah, kemudian tuh jadi kriteria, selain itu jam tangan kesehatan, balik lagi nih, mau mereknya yang mana gitu deh. Sehingga teman-teman akan mudah untuk menentukan keputusan di akhir. Lalu weight of the kriteria, kasih bobot, kasih pertimbangan untuk masing-masing kriteria. Misal kalau saya beli yang A, oke, dia bisa mengukur denyut jantung, dia bisa mengukur waktu tidur, lama langkah dan lain-lain, tapi mungkin kekurangannya dia nggak bisa connect tuh sosial media. Atau mungkin another kriteria lah ya. Lalu yang keempat adanya generating alternatif. Nah, ketika teman-teman tidak menemukan penjawaban dari masalah yang teman-teman mau lakukan dari pembelian satu jam tangan, maka permasalahannya jauh lebih kompleks, kamu harus membuat alternatifnya. Oke, kalau misalnya harga jam tangan smartwatch yang untuk mengukur langkah dan lain-lain harganya terlalu mahal, maka mungkin harus di-replace untuk di other type dari watch tersebut gitu. Dan kemudian di yang kelima, evaluate all the alternative relative to the criteria evaluation. Ketika sudah ketemu alternatifnya, lagi dan lagi harus dievaluasi. Jangan sampai teman-teman mengatasnamakan bahwa ya udah deh saya ambil kriteria aja yang lain, alternatif yang lain supaya saya punya jam tangan gitu. Tapi ujung-ujungnya useless karena nggak sesuai dengan kebutuhan yang akhir. Dan the last adalah calculating the optimal decision. Ini artinya sudah choose, mau ambil kriteria yang awal atau mau ambil kriteria yang sifatnya tadi alternatif. Nah, berikutnya rational decision process ini juga disebutkan oleh Friedman. Depends on the mainstream economic assumption. Friedman mengatakan bahwa kalau seorang individu do not possess the formal tools, dia nggak mau gunain the formal tools yang tadi sudah kita kasih tahu ya, misalnya 5 langkah untuk mengidentifikasi lah gitu. Nah, kemudian akan terjadi beberapa tingkah laku as if they do like a bicycle rider who keep themselves in dynamic equilibrium even though they unwearable or maybe of the complex equation to the dynamic of the motion. Ketika seseorang nih, misalnya dia bersepeda dia ada yang mau dia mengukur apa nih? Kesehatan. Nah, kesehatan tersebut dalam artian apakah memang olahraga yang terbaik untuk mengukur denyut jantung atau mungkin mengurangi kalori dan lain-lainnya adalah dengan bersepeda. Atau mungkin ada the other option, dia bisa lakukan seperti or billiard players who accomplish a complex trajectory with their billiard balls. Mereka akan berpikir seperti ini. Ketika seorang pemain biliar akan mengukur jarak bola yang paling terdekat dengan lubang dan alhasil dia bisa memasukkan bola itu dengan mudah. So it's mean of the rational theorem. Gak mungkin ya, irasionalnya tuh kayak gini. Irasionalnya gak mungkin seorang pemain biliar dia akan mencari bola yang paling jauh dari lubang dan dia ingin memukul ya atau menggunakan stick dari biliar tersebut dengan alasan ya pokoknya yang penting pukulannya paling jauh. It doesn't meaning of the billiard sport, I think. Pasti ya meaningnya lain, entah itu mungkin olahraga yang golf atau mungkin itu olahraga bola basket dan lain-lain lah. Nah, intinya di masa rational choice, Friedman ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan seseorang ini sudah membuktikan bahwa dia melakukan
problem solving dalam rational choice. Bagaimana seseorang itu dapat menentukan alternatif atau mungkin choosing the best way untuk melakukan perbaikan dari suatu permasalahan. Lalu bagaimana yang irasional? Yang irasional adalah cara berpikir yang memang di luar ya dari batas make sense-nya. It's come from England ya cara berpikir ini. Kayak misalnya di sini ada example bahwa Ria always shop at a store far from home with the excuse that the price was cheaper. Ria menganggap bahwa berbelanja di toko yang jauh itu jauh lebih murah dan itu jauh lebih baik untuknya. But when we are calculate, even though when we calculate with the cost and the time sacrifice, pengorbanan waktu dan pengorbanan jaraknya itu hampir sama dengan barang yang dia beli tadi yang harganya yang mahal. Nah, inilah bagaimana contoh atau replacement tentang orang-orang yang berpikir tidak rasional atau kita sebutnya dengan irasional. Nah, ini ada contoh lagi irasional ya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa banyak sekali diskon. Terus kadang kita sering berbelanja barang-barang diskon tanpa kita tahu butuhnya apa. Jadi kita beli aja dulu, terus sampai rumah nanti kita berpikir, terus ini buat apa gitu ya. Hanya karena tergoda tadi tulisannya big sale. Nah, untuk yang irasional saya juga memiliki kuis yaitu kenapa sih seorang dapat berpikir secara irasional, and then ketika mereka mau consume sesuatu, pikiran-pikiran irasional itu always come gitu untuk teman-teman memilih tentang apa yang mau teman-teman beli. Nah, tentang development of the experimental theorem, di sini ada kalimat yang saya kutip dari Criswell bahwa experimental research design is a quantitative research producer that I'm the determine that the impact ya of the treatment on the outcome on research subject. Jadi bagaimana satu eksperimen ini dibuild, bagaimana eksperimen ini dengan mudahnya bisa terjadi, itu pasti akan ada dampak dari apa yang kita lakukan mendapatkan hasil sampai dengan research subjeknya itu seperti apa. Dan development untuk experimental theorem ini examine the causal relationship between variable with the several group. Jadi harus ada randomly memilih, control super priority, lalu internal validity dan lain-lainnya. Dan untuk control is carry out to prevent unweighted variable, beberapa kontrol yang bisa kita lakukan untuk menurunkan variabel-variabel salah atau mungkin barang-barang yang salah yang bisa jadi permasalahan dalam kita memilih seperti physical setting, lalu ada constant balance ya, ada single blind experiment sampai dengan double blind experiment. Ini bagaimana cara kita melakukan eksperimen ya, bahwa seseorang bisa mengubah pilihan dengan beberapa treatment kontrol yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Dan untuk jenisnya time series ini melakukan penelitian menggunakan waktu dan ini conduct on a group with a certain time period using one or more intervention. Seseorang bisa menggunakan waktu sebagai bentuk pilihan ya dalam masa-masanya dia untuk memilih suatu produk. Baik, adapun kesimpulan untuk video pembelajaran kedua pada mata kuliah ekonomi eksperimental, tadi saya sudah banyak sekali memberikan contoh ya teman-teman, bagaimana teman-teman berpikir secara rasional maupun irasional terhadap suatu proses mengkonsumsi maupun dalam proses konsumsi itu ada supply dan demand. Dan yang pasti untuk yang rasional ini harus basically kita tahu benefit dan costly-nya efektif dan efisien atas pengkonsumsian suatu barang. Sekian untuk video pembelajaran pada tatap muka kedua untuk mata kuliah ekonomi eksperimental. Semoga videonya bermanfaat. Salam bela negara.